Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep mudharabah dan konsep musyarakah. Kelompok kami terdiri dari Rika Meliana, Nuryanti Pratama, dan M.A.J. Ditya Pranata. Pengertian mudharabah dan musyarakah. Mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antar kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Yang selanjutnya yaitu mengenai dalil Al-Quran yang berhubungan dengan mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu dalil mudharabah yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalil musyarakah. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat saling kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Z ayat 24. Yang ketiga, rukun mudharabah dan musyarakah. Rukun mudharabah. Yang pertama, pemilik barang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan mengelola barang. Yang keempat, mal, yaitu harga pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba. Dan yang terakhir, keuntungan. Syarat-syarat mudharabah. Yang pertama, modal berupa uang tunai. Jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan, maka tidak sah. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka batal akad orang yang tidak cakap hukum atau orang yang di bawah pengampuan. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada pihak-pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, keuntungan akan menjadi pihak pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Contoh, setengah, sepertiga, atau seperempat. 5. Melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola. Dan yang terakhir, mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang. Rukun akad musyarakah. Yang pertama, pelaku terdiri dari atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, ada nisbah dan keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.